Tri, hari ini Bapak mau mengobrol bersama kamu. Apakah kamu bisa setelah pulang sekolah? Iya, Pak. Di mana nanti saya bisa ketemu, Pak? Nanti saya tunggu di taman bermain di bawah pohon di samping kelas 4A ya. Iya, Pak. Permisi, Pak. Maaf agak terlambat nih. Ya, tidak apa-apa. Silakan duduk, Nak. Hari ini kita akan bicara sedikit agak lama ya. Apakah tidak apa? Nggak apa-apa, Pak. Halo. Ini beberapa kali kita melaksanakan tugas kelompok, Bapak perhatikan kamu tidak semangat untuk bekerja kelompok. Kenapa ya? Saya memang perlu bantuan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang, Pak. Terima kasihlah sebelumnya, Pak. Bapak sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya. Iya, Nak. Jadi, apa nih yang bisa Bapak bantu? Apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat bantuan solusi dari Bapak. Terus, ada lagi? Saya masih bingung kenapa saya bisa seperti ini ya Pak ya. Saya pun penyebabnya kurang jelas juga. Coba sekarang kamu ceritakan kepada Bapak, apa sih yang kamu rasakan saat ini? Saya tuh merasa tidak nyaman kerja di dalam kelompok. Seperti itu. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa tidak bisa bekerja sama dengan baik, Pak. Maksud kamu tidak bisa berdiskusi dengan baik dengan teman kelompok? Iya sih, Pak. Saya sudah berusaha, tetapi saya tidak nyaman juga bekerja kelompok. Oh, begitu. Coba kamu jelaskan ke Bapak bagaimana proses kerjasama di kelompok selama ini. Teman saya sih baik-baik semua, Pak. Mungkin sayanya aja yang merasa nggak nyaman di dalam kelompok itu. Tidak nyamannya gimana ya? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Karena selama ini seluruh tugas yang ada di kelompok itu saya yang mengerjakannya. Oh, kamu merasa teman kamu itu tidak mau mengerjakan tugas secara bersama dan hanya menyuruh kamu. Iya sih, Pak. Selama ini apa yang kamu lakukan untuk menghindari itu? Saya biasanya sih menolak, tapi ujung-ujungnya ya saya kerjakan juga karena nanti takut tugas dalam kelompok itu tidak terselesaikan. Oh, begitu. Kalau Bapak bisa simpulkan, berarti kurang nyamannya kamu karena semua tugas kelompok jadi tanggung jawab kamu. Benar begitu? Iya sih, Pak. Berarti kamu sudah tahu nih ya penyebab kamu kurang nyaman dalam bekerja sama di kelas. Terus, ada lagi nggak yang membuat kamu kurang nyaman? Enggak sih, Pak. Hanya itu yang paling saya rasakan. Baik, kira-kira untuk kedepannya nih, dalam kerja kelompok, apa yang akan kamu lakukan? Saya masih bingung, Pak. Baik, berdasarkan yang kamu jelaskan tadi, nah, apa sih yang menjadi prioritas pertama kamu? Saya sih kalau ingin prioritas pertama saya ingin temui teman-teman satu kelompok dulu. Setelah itu saya akan menyatakan kita bagilah tugas kelompok itu secara adil. Setelah itu kita kerjakan sesuai dengan tugas yang kita dapat sambil berdiskusi bersama. Wah, itu langkah yang baik untuk kamu.
Bisa sebutkan lagi apa langkah yang kamu lakukan tadi, Nak? Pertama, saya akan temui teman sekelompok dulu. Kemudian akan saya bicarakan tugas-tugas di dalam kelompok dan dibagi secara adil. Setelah itu kita kerjakanlah tugas-tugas itu Halo, Bu. dalam kelompok sesuai dengan tugasnya, Halo. lalu berdiskusi bersama. Wah, itu sangat bagus sekali. That's great, Tri. Pasti kamu bisa melakukan itu. Semoga kedepannya kamu lebih semangat lagi ya, Nak. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Ya, sama-sama. Silakan Bu Siti. Silakan, Sudah Bu Siti. selesai? Sudah. Berarti saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai observer. Langkah dalam model Tirta itu yang pertama kan tujuan utama. Nah, tadi setelah saya perhatikan Pak Selamat sebagai coach dan Bu Triheni sebagai coachnya, itu sudah disampaikan pesan pembukanya sudah ada. Kemudian ketika ditanya, coachnya juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian pada langkah identifikasi, itu pertanyaan dari Pak Selamat sebagai coach juga bersifat terbuka, dan Pak Selamat juga mampu mengeksplorasi Bu Triheni sebagai coachi dengan memberikan respon yang lancar. Kemudian potensi dan alternatif solusinya juga tergali, terlihat dari jawaban-jawaban dari Bu Triheni. Kemudian coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik seperti, oh luar biasa Bu Triheni, kamu pasti bisa. Sedangkan pada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan rencana aksi, coach tadi sudah memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coachi. Bukan coach yang mengarahkan coachinya, tapi memang keputusan sendiri dari Bu Triheni, memilih yang mana yang menurut dia prioritas, dan selanjutnya.